Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua, terutama karunia kesehatan, usia, ya, rezeki yang berlimpah. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan lagi satu ulasan dari Ibu Puan Maharani, ya, sebagai ketua DPR dan salah satu wakil ketua PDIP sekaligus juga tim pemenangan Ganjar Pranowo, Baca Pres Ganjar Pranowo, yang dimuat pernyataan Ibu Puan ini dimuat di Fusilat News, ya, dengan judul Puan, Ridwan Kamil dan AHY tak mungkin dipasangkan dengan Ganjar. Jadi kawan-kawan sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa yang sudah memiliki pasangan calon presiden, cawapres dari 3 capres yang diduga akan maju di Pilpres 2024 yang akan datang, yaitu Anies Rashid Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Dan kini baru lengkap memiliki cawapresnya adalah Anies Rashid Baswedan. Sementara Prabowo dan Ganjar belum sampai sekarang, sehingga Puan karena dinamika politik, ya, perekrutan para tokoh yang digadang-gadang sebagai cawapres baik Ganjar maupun Prabowo, kelihatan yang tadi misalnya Ridwan Kamil, kemudian AHY yang sebelumnya juga ketemu dengan Puan Maharani, AHY Demokrat yang kemudian berpisah, tarik dari koalisi, mengundurkan diri dari koalisi Perubahan dan Persatuan, dan kemudian ada Ridwan Kamil sebagai mantan gubernur Jawa Barat dan kader Golkar kini, digadang-gadang juga menjadi salah satu calon cawapresnya Ganjar Pranowo. Kini mulai ditepis 2 orang yang dikeluarkan dari list cawapresnya Ganjar Pranowo oleh Puan Maharani, karena ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan tidak mungkin kedua tokoh itu, baik itu ketua umum AHY, ketua umum Partai Demokrat maupun Ridwan Kamil, dijadikan atau disandingkan dengan Ganjar Pranowo dari PDIP. Nah, bagaimana alasannya saudara sekalian, mengapa itu tidak terjadi, dan masih siapa lagi yang tersisa yang merupakan digadang-gadang menjadi cawapresnya Ganjar? Kita coba mendalami atau membaca berita yang dimuat di Fusilat News ini. Karena Golkar dan Demokrat mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil RK dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak mungkin menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, kata Puan Maharani. Tadinya kan muncul nama Mas AHY, kata Puan ini, ya, karena Demokrat sudah memutuskan menentukan ke Prabowo, berkoalisi ke Prabowo, ya tentu saja sepertinya tak mungkin, kata Ibu Puan. Sementara RK atau Ridwan Kamil juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo, jadi RK atau kader Golkar. Lagi pula saya dengar Munas Golkar tetap memutuskan capres dan cawapresnya Mas Erlangga. Jadi tak mungkinlah satu kader ada di sini dan di gerbong lain ada tempat yang lain. Masuk akal memang apa yang disampaikan oleh Bu Puan itu. Misalnya RK itu kan wakil ketua umum Golkar sekarang, ya, setelah masuk Golkar, dan kini mantan gubernur gubernur Jawa Barat. Tidak mungkin. Golkar secara organisasi telah menetapkan Erlangga sebagai capres atau cawapres dan kini berkoalisi dengan Partai Gerindra. Sementara RK tidak mungkinlah diambil oleh PDIP menjadi cawapresnya Ganjar. Karena itu sama ini pepesan kosong. Golkarnya perintahnya secara organisasi di tempat lain, tetapi kadernya ada di Ganjar. Itu kan sama ini pepesan kosong. Artinya RK tidak membawa apa-apa ke kader-kader Golkar. Sebagai kader Golkar tidak bawa gerbong Golkar untuk mendukung Ganjar, sementara dia sendiri misalnya sebagai cawapresnya Ganjar misalnya. Jadi masuk akal apa yang disampaikan oleh Ibu Puan ini sebagai ketua DPR dan sebagai ketua pemenangan pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres yang akan datang. Sinyal Demokrat bergabung dengan Prabowo memang menguat. AHY bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Prabowo dan para elit partai koalisi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kemarin, ya, tanggal 17. Adapun partai-partai di koalisi Prabowo adalah Golkar, Gerindra, PAN, PBB, dan Partai Gelora.
Ya, PBB dan Gelora ini, Gelora partai baru, PBB partai lama tapi non seat di parlemen, tidak mendapatkan kursi di DPR. Puan mengatakan kini hanya ada nama Menteri BUMN, jadi Erick Thohir masih punya nama ditimbang oleh PDIP untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Ada Sandiaga Uno, selain Erick Thohir ada Sandiaga Uno, ada mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan ada Menko Polhukam Mahfud MD di bursa cawapres Ganjar. Saudara sekalian, dalam konteks 4 nama ini banyak orang memperkirakan kemungkinan itu adalah Mahfud MD dalam rangka untuk bisa memecah konsentrasi NU, basis-basis NU di wilayah Jawa Timur atau di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah maupun di tempat lain, untuk mengimbangi Caimin sebagai ketua PKB yang juga memiliki basis Nahdlatul Ulama. Mahfud MD memiliki basis Nahdlatul Ulama walaupun dia juga adalah sebagai alumni himpunan mahasiswa Islam. Seperti nama-nama Pak Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika, Pak Mahfud, kata dia. Puan mengatakan dinamika politik baru-baru ini membuat cawapres Ganjar akan mengalami perubahan karena para ketum parpol pendukung Ganjar akan menggelar pertemuan lagi untuk menyikapi dinamika terkini, katanya. Nanti kami akan segera melakukan rapat koordinasi dengan para ketua umum partai koalisi ya, dengan Bu Megawati Soekarno Putri terkait perubahan dinamika. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa PDIP sendiri pun memenuhi syarat untuk mengusung capres-cawapresnya karena perolehan kursi di parlemen melampaui angka presiden threshold, lebih dari 20%, thresholdnya 20%, sementara PDIP memperoleh kursi di parlemen lebih dari 20%. Sementara partai yang lain yang punya seat di DPR adalah P3, 19 kursi di DPR. Salah satu adalah partai Islam yang ya partai terakhir yang memperoleh kursi yang terkecil di parlemen, yang tadinya yang punya semangat untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Kemudian ada 2 partai non seat di DPR, yaitu Partai Hanura dan Partai Perindo bergabung ke situ. Jadi secara kursi sebetulnya kecil partai-partai yang bergabung ke situ. Dan kita tahu bahwa partai-partai yang banyak kumpul ya, partai-partai yang banyak kursinya DPR itu adalah Prabowo Subianto, di mana Gerindra sendiri, kemudian Partai Golkar, Partai PAN, dan kemarin ada sebelumnya ada PKB, tetapi PKB keluar dari situ dan sekarang bergabung dengan Koalisi Perubahan dan Persatuan PKB dan menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Dan kemudian Demokrat masuk lagi, jadi ada 5 partai. Ada juga partai baru Gelora di sana, kemudian ada partai BB yang partai non seat bergabung tetapi saudara sekalian, ini Pilpres sebagaimana kita tahu dia tidak melihat partai. Dia melihat figur. Masyarakat itu melihat figur, memilih figur, tidak memilih partai. Oleh karena itu bergabungnya banyak partai di satu kubu koalisi belum tentu memiliki jaminan capres yang diusung itu memenangkan pertarungan. Dan itu sudah terbukti berulang-ulang di masa yang lalu. Nah, karena itu saudara sekalian, kita ulangi bahwa memang dinamika politik tentang capres-cawapres yang begitu tinggi akhir-akhir ini. Ada partai yang keluar, ada partai yang masuk di satu koalisi, kemudian mau tidak mau merubah peta pencapresannya masing-masing dari capres yang ada. Misalnya dulu di partai koalisi Perubahan maupun Persatuan itu digadang-gadang itu AHY sangat kuat, tetapi ternyata tidak, dan kemudian Demokrat keluar dari situ karena AHY tidak dipilih sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Kemudian karena Partai Nasdem dan Anies, Partai Nasdem memberi pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan masuk akal, menentukan Caimin sebagai cawapresnya Anies dalam rangka untuk mensolidkan 2 wilayah yang dianggap penting untuk menambah pundi-pundi suara bagi Anies Baswedan, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah. Maka kemudian diambillah Caimin, dan dari situ kemudian AHY dan Partai Demokrat keluar dari situ karena mereka menganggap kenapa tidak dipilih sebagai cawapres Anies. Jadi itulah yang terjadi. Dan sekarang ini yang baru memenuhi, saya ulangi, baru memenuhi melengkapi
persyaratan sebagai cawapresnya, punya cawapresnya adalah baru Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai PKS dan PKB. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan oleh Mbak Puan tadi menjadi pengetahuan tentang kita tentang bagaimana dinamika Pilpres ini berjalan begitu tinggi sehingga orang sangat hati-hati menentukan siapa cawapres dari capres yang mereka ajukan, karena itu sangat menentukan bagi setidaknya itu memberi kontribusi terhadap pemenangan capres atau cawapres yang mereka usung di Pilpres 2024 yang akan datang. Demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.